Biasanya kita kalau sudah tua, kita itu sudah punya keluarga, dan kita akan sibuk ngurusin keluarga kita masing-masing. Padahal berapa tua pun usia kita, pangkat kita nggak pernah berubah. Kita jadi papa, kalau masih punya orang tua maka pangkat kita anak. Yang Allah mewasiatkan berulang kali dalam Al-Quranul Azim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa wasainal insana biwalidayhi husna wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Terus Allah perintahkan untuk berbakti kepada orang tua, karena memang kewajiban itu tidak berhenti. Tidak semua orang tua punya anak, iya, tapi semua anak pasti punya orang tua. Apakah setelah kita berumur ini kita masih berbakti sama orang tua kita? Orang tua anak sudah meninggal dunia, Ustaz. Baik. Apakah kita berbakti kepada orang tua hanya tatkala orang tua hidup? Artinya kita berbakti itu karena ono, nggak enak sama orang tua setelah meninggal dunia. Apa yang kau lakukan buat orang tua? Ketika datang seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Beliau mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ini hablum minallah. Salat ini sebaik-baiknya ibadah. As-salatu khairu maudhu'. Kata Nabi SAW, salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Faman syaa falyastakfir wa man syaa falyastaqil. Yang mau banyak salatnya silahkan, yang mau sedikit silahkan. Jadi ada salat yang sudah ditetapkan, itu salat 5 waktu tadi, tapi ada salat sunnah. Namun paling tidak seorang muslim itu salat 5 waktu tepat. Ibu-ibu, sebelum anak ngomong bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kala nunda waktu salatnya. Akhirnya datang bulan. Terus gimana? Terhitung utang apa enggak? Sebagian ulama mengatakan masuk utang, karena dia nunda-nunda. Sudah masuk waktu sholat, jam 12 anggap masuk waktu sholat, dia nunda-nunda, nanti kan masih waktunya panjang Ustaz, sampai asar kan masih bisa sholat. Tahu-tahu jam 2 datang bulan, nggak sholat kan dia. Sebenarnya mengatakan tetap jadi utang buat dia. Dia harus qadha tuh sholat, karena kesengajaan dia menunda-nunda waktu sholat tersebut. Maka usahakan tatkala masuk waktu sholat berhenti dengan kegiatan. Karena kalau memang ada yang ribet buat ibu-ibu ya, masih harus bersih-bersih, harus ini itu, udah tinggalin sholat, saudara. Mau gimana Ustaz, nunggu anak tidur ini itu, udah titipkan ke tetangga anaknya. Makanya kita harus baik sama tetangga. Kita harus baik sama tetangga, saling tolong menolong. Kita kalau baik sama tetangga, masya Allah jemaah, doa Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Karena tadi nggak ada gunanya tetangga. Seharusnya tetangga ini menjadi pagar pelindung. Sebagian tetangga kita tidak menolong kita dalam kebaikan, malah mengajak kepada keburukan. Loh, kok mati? Nah, sampai mana tadi kita? Sampai mana? Tetangga. Iya, jadi kita perlu jemaah baikan sama tetangga, sehingga tatkala kita butuh sama tetangga, umpamanya tadi mau sholat, kita punya anak kecil, sebagian kan harus nunggu tidur anaknya. Tapi kalau kita punya tetangga, nggak punya pembantu, bismillah titip sebentar, aku mau sholat, sehingga bisa sholat tepat waktu. Kemudian juga kalau punya masalah, suaminya datang tiba-tiba, punya perlu sama istrinya, punya anak kecil, apa yang harus dilakukan? Titip no tonggo, titip anaknya. Kenapa? Suamiku punya perlu. Ini yang harus kita jaga. Maka ingat, sholat 5 waktu, tolong hablum minallahnya dijaga. Yang kedua, qultu thumma ai, kemudian apa setelah sholat 5 waktu dan tepat waktu? Qal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Ada sebagian kita yang baik sama kawannya, yang baik sama temennya, mungkin bapak-bapak baik sama istrinya, tapi nggak baik sama orang tuanya. Padahal yang seharusnya dia pikirkan bagaimana aku berbakti sama orang tua, yakni berbuat baik sama orang tua kita. Dan subhanallah jemaah, ibu itu harus lebih dihormatin daripada bapak. Nih bapak-bapak harus sadar ya. Ana mau tanya sama bapak-bapak sebelah sini, belum ada yang jawab dari tadi bapak-bapak sebelah sini. Kenapa kita itu harus lebih berbakti sama ibu kita 3 kali di atasnya bapak? Umuk, baru bapak. Nah, monggo. Ayo, mana yang mau jawab? Yang di sini soalnya Ustadz Kapeng di sini, imam-imam semuanya di sini. Baik, ini. Mana mic-nya? Baik, berikan kepada beliau. Imam meneng. Lek dudu imam tonggoi imam, anak imam, ponakane imam. Izin menjawab. Yang pertama, ibu itu melahirkan. Sebelum melahirkan apa? Mengandung. Ya, mengandung dhisik. Mengandung, melahirkan dan Menyusui. Masya Allah, kasihkan hadiah. Dan subhanallah, jazakallah khairan. 3 hal ini nggak ada yang ingat. Siapa yang ingat waktu di perut ibunya? Anak kasih hadiah. Nggak ada yang ingat. Siapa yang ingat waktu keluar dari perut ibunya? Nggak ada yang ingat. Siapa yang ingat waktu nyusu sama ibunya? Tidak ada yang ingat. Kita nggak ingat. Kita itu tahu waktu dimarahin orang tua kita. Kita ingat pada waktu orang tua kita mukul kita umpamanya, nggak ngasih sangu sama kita. Atau kita ingat bahwasanya orang tua kita pilih kasih. Ada orang tua mungkin yang pilih kasih, sehingga kita malas berbakti sama orang tua karena beranggap, anak punya bapak nggak baik Ustaz, zalim bapak anak Ustaz, ibu anak, aduh naudzubillah. Ada yang seperti itu. Maka Allah ingatkan jamaah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi yang perlu kita ingat pada saat kita shaghira, kecil. Kalau sekarang mungkin kita nggak butuh sama orang tua kita. Boleh jadi orang tua yang butuh sama kita sekarang. Kita yang ngasih nafkah, kita yang capek, kita yang bekerja. Tapi Allah ingatkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kecil. Kita kalau ditinggal sama ibu kita di atas ranjang, mati gitu. Tapi kita digendong, kita disusui, bapak kita kerja cari nafkah. Itu demi kita. Tapi semua hal itu kita lupa. Maka ingat, amalan yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah berbakti sama orang tua. Dan berbakti sama orang tua ini nggak ada batasannya. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan sama orang tua kita lakukan. Tapi bicara nafkah, mana yang lebih utama? Istri apa orang tua? Taib, kita tanya sama ibu-ibu. Yang bisa jawab, kasih mic. Iya, kenapa? Pertanyaannya, kenapa kalau orang tua lebih utama, kenapa istri lebih utama? Ya, kasih mic-nya. Itu, mic-nya. Iya, silahkan. Karena yang istri itu tidak ikut kabul sama Allah, perjanjian sama Allah. Kalau orang tua itu Sama Allah apa sama suaminya? sama Allah, orang itu suaminya itu sama Allah. Jadi yang bisa menjawab lagi. Jadi yang Suami itu ngambil istri dari siapa? dari mertuanya. Oh, dari orang tuanya kan? Oke, siap. Di situ qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ada perjanjian itu sama Allah. Oke, siap. Kalau sama orang tua? Sama orang tua ya bisa, tapi menganggap mertua sebagai anak kita. Loh, saya tunggu kok tambah Jawa ini. Mertua tetap mertua. Nggak pernah mertua akan jadi orang tua. Sama loh. Nggak pernah istrinya yang berpikir bahwasanya orang tua suaminya itu orang tua dia, bukan. Orang tua suami itu mertuanya dia. Sang istri punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Nggak punya kewajiban berbakti sama mertua. Tapi dia wajib membantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Baik, sekarang berarti nafkah itu lebih wajib kepada istri apa kepada orang tua? Istri itu bersama orang tua. Ya dah, nggak apa-apa dah. Bismillah.
Nah, jadi kalau nafkah itu istri. Kalau nafkah, kalau berbakti orang tua. Jadi kalau bicara nafkah ini sandang, pangan, papan. Kalau suami sudah memenuhi kebutuhan istrinya, di sini istri nggak punya hak melarang suaminya berbagi sama orang tuanya. Orang tuanya dibelikan mobil, orang tuanya dibangunkan rumah, istri sudah punya rumah. Jadi suami kalau sudah memberikan hak istrinya, maka istri nggak boleh nuntut. Tapi kalau umpamanya makanan cuma ada 1 piring yang cukup buat 1 orang, istrinya atau orang tuanya? Istri loh jemaah. Karena kewajiban memberikan nafkah kepada istri itu, walaupun istri kaya wajib dikasih nafkah. Tapi orang tua kalau kaya, kita nggak wajib ngasih nafkah sama orang tua. Kita mungkin ngasih hadiah sama orang tua, ya, nyenangkan orang tua. Tapi kalau istri sekaya apapun, wajib kita kasih nafkah. Maka di sini bicara harta, tolong para suami tahu kewajiban dia berbakti sama orang tuanya. Dan para istri, bantulah suaminya berbakti sama orang tuanya. Jangan pernah berpikir uang yang diberikan kepada orang tuanya habis. Karena sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan inilah pembuka pintu rizki. Jadi kalau ada yang susah rizkinya, coba perhatikan orang tuamu, perhatikan kerabatmu. Kayak acara hari ini nih, acara keluarga, menyambung rahim, itu termasuk membuka pintu-pintu rizki. Dan kemudian ada sebuah doa yang dibaca kalau anak itu umur 40 tahun. Nah, yang umurnya sudah 40 tahun boleh jawab. Nah, ayo jemaah. Ana 5 menit lagi jemaah. Karena ana lihat sudah lapar semua jemaah ini. Ayo Ustaz. Ini wayai wis gitu kan. Nah, doa yang dibaca ketika umur 40 tahun. Yo bapak-bapak, ada yang sudah umur 40 tahun juga nggak pernah baca doa itu. Umur 60 tahun nggak pernah baca doa itu. Baik, semuanya buka handphonenya. Yuk silahkan, Anda mau semua buka. Kemudian dibuka surat Al-Ahqaf. Dibuka surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Monggo, siapa yang mau baca, kita kasih, pokoknya bukan imam. Oh, tapi tidak apa-apa, imamnya yang bacain jemaah. Kita mau dengar suaranya imam ini. Kasih mic-nya kepada imam kita. Sama artinya imam ya. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa,
Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz. Tinggal satu aja jemaah. Iya, kita lihat doanya itu dari Rabbi auzi'ni. Minta kepada Allah bantuan agar dibantu untuk dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat Allah SWT. Aneh kemarin baru dari Tamiang. Kita itu memang banyak tidak bersyukur semua. Anda melihat bagaimana kondisi orang-orang yang mereka cerita 3 hari 3 malam Ustaz. Kita nggak tahu mau kemana. Ada yang sepekan baru bisa makan. Kita dikasih makan yang berlimpah ruah. Kita dikasih nikmat sampai umur 40 tahun engkau masih hidup. Baca doa ini. Nikmat yang kau berikan kepada aku, kepada orang tuaku. Ingat sama orang tuanya. Karena sebenarnya kita ada karena orang tua kita ada. Tanpa keduanya kita nggak bakal ada. Kemudian minta dikasih ilham supaya kita bisa beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta agar anak-anak kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bertobat kepada Allah dan membuat pernyataan, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Maka tolong berbakti sama orang tua menjadi perhatian kita. Dengan membaca doa ini, kita selalu ingat sama orang tua kita, orang tua kita. Dan ahibati fillah, amalan ketiga yang paling dicintai Allah itu jihad fi sabilillah. Jihad itu ketiga. Tatkala ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dia tinggalkan Yaman, dia datang ke kota Madinah, dia membaiat Nabi SAW untuk hijrah dan berjihad. Ditanya, orang tuamu masih hidup? Iya. Memberikan izin kepadamu? Enggak. Pulang. Engkau mau cari surga, nggak usah jauh-jauh. Di rumahmu ada tiket masuk surga. Dan dari 8 pintu surga itu, awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling indah itu berbakti sama orang tua. Maka Nabi SAW mengaminkan doanya Jibril. Ketika Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma fil kibar walam yudkhilahul jannah. Sengsara melarat seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari orang tuanya masih hidup, sudah tua, tapi ternyata tidak bisa memasukkan dia ke surga. Kalau kita nggak bisa masuk surga lewat pintu orang tua, mau lewat pintu mana kita coba? Orang tua itu paling dekat sama kita, dan mereka punya banyak kebaikan kepada kita. Maka yang masih punya orang tua, teruslah berbakti. Yang sudah meninggal sama orang tuanya, belajar apa yang bisa aku berikan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Aku lu qauli hadza, itu yang dapat Anda sampaikan. Kita doakan adik kita Muhammad Awan, semoga dia tumbuh besar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga adiknya tambah lagi. Nah, mau tambah berapa adiknya? Mau tambah adik berapa? 5 lah. 5. Semoga, iya jamaah, Anda berharap semua anaknya banyak-banyak, karena Nabi SAW ingin umatnya itu banyak jamaah. Dan jangan pernah takut urusan rizki ya. Insyaallah nih Awan punya adik 5. Amin. Dan kemudian tumbuh besar menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.